Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini, Senin 17 Maret 2025. Renungan kita ambil dari Injil Lukas, bab 6 ayat 36 sampai dengan ayat 38. Belas kasih tanpa batas. Kita masih merenungkan Injil hari-hari ini berbicara tentang kemurahan hati Tuhan, secara khusus tentang pengampunan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kadangkala kita sulit sekali untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sekecil apapun kesalahan yang dibuat orang lain, kadang-kadang kita sulit untuk mengampuninya, memaafkannya. Mungkin karena kekhilafan, ketidakmampuan, keteledoran yang dilakukan orang lain. Kadang-kadang kita tidak mampu atau kita sulit sekali untuk mengampuninya. Maka dalam renungan kita pada hari ini, kita diajak untuk semakin mempunyai belas kasih yang tanpa batas, seperti Allah mempunyai belas kasih yang tanpa batas karena kemurahan hatinya. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tentu untuk masuk dalam pertobatan, pertama-tama kita mesti bertobat dalam kehidupan kita atas semua sikap, perbuatan, sifat yang kita miliki. Sikap-sikap, sifat-sifat yang tidak mudah untuk mengampuni, maka dalam masa Prapaskah ini diharapkan kita lebih mampu untuk mengubah sikap-sikap tadi yang tadinya sulit sekali mengampuni. Maka diharapkan dalam masa Prapaskah ini kita belajar untuk mengampuni, dimulai dengan hal-hal yang paling sederhana. Ketika orang berbuat salah, misalnya ketika orang salah mengucapkan, maka kita mesti dengan rendah hati, dengan murah hati, kita memaafkan, mengampuninya. Dengan cara itu, maka kita juga akhirnya nanti bisa mengampuni, memaafkan dengan hal-hal yang besar yang dibuat oleh orang lain. Tentu perbuatan tanpa sengaja. Berbeda dengan perbuatan-perbuatan yang disengaja. Tentu memang melanggar hukum. Bahkan kita juga sulit untuk memaafkan apa yang direncanakan yang jahat bagi diri kita. Tetapi hal-hal yang tidak disengaja, maka kita mesti dengan rela hati, dengan belas kasih mengampuni. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kalau kita mampu mengampuni pada hal-hal yang kecil yang kita alami, maka niscaya kita juga bisa mengampuni dengan persoalan-persoalan yang besar, masalah-masalah yang besar, karena kita mempunyai belas kasih. Oleh karena itu, kita diharapkan terus bermohon pada Tuhan, supaya Tuhan selalu menanamkan sifat belas kasih di dalam hidup kita, ketergerakan hati, kepedulian pada orang lain, keibaan, supaya dengan demikian kita lebih mampu untuk mengampuni. Dan dari situ, dari mudah mengampuni, maka muncul kemurahan hati yang kita miliki, yang tentu berasal dari Allah sendiri. Dan semuanya itu kita usahakan melalui persatuan kita dengan Kristus sebagai sang sumber belas kasih, sebagai sang sumber kemurahan hati, supaya kita juga memiliki hati seperti yang dimiliki Tuhan, supaya kita juga memiliki belas kasih seperti yang dimiliki oleh Tuhan, sehingga hidup kita itu semakin selaras, hidup kita itu semakin harmonis, berdampingan dengan semua orang, yang baik maupun yang jahat. Moga-moga yang baik semakin baik, yang jahat menjadi baik. Oleh karena itu, marilah kita mohon pertolongan Tuhan,
agar kita mampu untuk berbelas kasih, dan dari belas kasih itu memunculkan kemurahan hati. Tuhan memberkati.